kuasa melintas selamanya. Yesus kaulah Raja
Salam jemaat Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sangat bersyukur dan kita memuliakan nama Tuhan dan mengembalikan segala pujian hormat kita hanya kepada Tuhan. Seperti kesempatan ini pada pagi ini kita diberikan nafas hidup yang baru, dan juga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini juga merupakan satu hari yang sangat istimewa, ataupun hari yang sangat yang spesial bagi bapak-bapak, ya, ataupun kepada semua yang bergelar dipanggil bapak-bapak. Jadi Anda semua adalah bapak yang hebat dan luar biasa, ataupun dipanggil hero, ketua keluarga, ya, yang diciptakan, yang dibentuk, yang diubah, yang dididik dan diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan ataupun yang dipercayakan oleh Tuhan itu adalah keluarga yang diberikan oleh Tuhan. Di samping itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pasti semua bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pasti semuanya memiliki pengalaman masing-masing, pengalaman bagi dalam setiap keluarga masing-masing. Jadi apapun yang dialami itu, baik senang, susah, baik manis, pahit, ringan, berat, semuanya itu menyatakan ataupun membuktikan pengorbananmu kepada isi keluargamu ataupun istri dan anak-anakmu yang tersayang. Jadi bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, jadi pada hari yang istimewa ini, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat dihargai oleh setiap orang, bahkan seluruh dunia akan sama-sama merayakan selamat menyambut Hari Bapak, ataupun penghargaan kepada semua bapak sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur keluarga kepada Tuhan. Di bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat satu hal. Selain itu, bapak yang saya kasih dalam Tuhan, apapun pengorbananmu, jerih payahmu, komitmen yang penuh dengan penat, lelah, serta titisan air mata, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dengan itu semua dilakukan dengan penuh kejujuran, ikhlas, dan benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah perananmu menjadi seorang bapak yang hebat? Karena itu tema pada pagi ini ataupun pada hari ini, yaitu bapak yang hebat, seorang bapak yang hebat. Jadi mengapa saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa jemaat Tuhan yang saya kasihi? Karena apabila kita melihat tindakan ataupun tanggung jawab tugas sebagai seorang bapak sangat-sangat berat. Apabila kita melihat dari pekerjaan yang dilakukan, bukan bermaksud tanggung jawab seorang ibu tidak berat, tapi karena hari ini merupakan hari bapak, yang kita sambut sama-sama. Jadi di kesempatan ini saya minta semua bapak ataupun semua istri, ibu-ibu muda, ibu yang tua, bahkan anak-anak mengucapkan selamat hari bapak kepada bapak kalian ataupun kepada ketua keluarga kalian. Di kesempatan ini juga minta maaf, minta ampun, dan peluklah bapakmu ataupun suamimu sebagai tanda terima kasih dan sebagai tanda penghargaanmu kepada suami atau kepada bapak. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu pesanan daripada firman Tuhan
yaitu saya mengambil daripada Efesus pasal yang kelima, Efesus bab yang kelima ayat 23 hingga 33. Mengatakan demikian, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dari ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suamimu adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih penyertaan pimpinan Tuhan sepanjang musim hidup kami sampai pada hari ini Tuhan, dan kami percaya nyata Tuhan untuk kehidupan kami hari yang akan datang. Jadi Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur pada Tuhan telah memberikan satu kesempatan yang sangat indah, di mana kami sama-sama melihat bapak-bapak dalam diberkati oleh Tuhan dan dianugerahkan, dipercayakan, diberikan tanggung jawab, sehingga bapak-bapak dapat melakukan tanggung jawab masing-masing dengan luar biasa karena penyertaan dan pimpinan, karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang hadir dalam perbuatan, dalam tindakan seorang bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati keluarga masing-masing, dan berilah dalam setiap pribadi bapak-bapak dan ibu, baik anak-anak, agar kami saling mengasihi, saling memberikan tumpangan satu dengan yang lain, agar kami dapat menikmati hidup yang indah, hidup yang penuh dengan rasa sukacita dan damai di dalam Kristus Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami, karena kami tahu Tuhan, untuk kehidupan kami semuanya Tuhan telah rancang daripada awal, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih dalam perlindungan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada saat ini ataupun pada hari ini, firman Tuhan yang mengatakan satu hal kepada kita, yaitu agar kita sebagai bapak ataupun sebagai ketua keluarga, baik bapak muda ataupun bapak yang sudah tua ataupun yang berumur. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah yang kita lihat dan apakah yang pengalaman yang menjadi yang mematangkan diri kita. Jadi pengalaman yang mematangkan diri kita adalah di mana kita pernah mengalami kesusahan dalam kehidupan kita dan juga kesenangan. Jadi kedua hal ini saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kedua hal ini ianya dapat mengajar kita dalam arti kehidupan, di mana kita mengalami masalah
dalam kehidupan kita sangat dekat dan mencari Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi jika kita melihat keluarga kita di dalam kesusahan ataupun di dalam satu penderitaan, itu sakit, penyakit dan sebagainya. Jadi apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, yaitu di mana kita pernah memohon dan minta pertolongan kepada Tuhan, itu juga menjadi satu pengalaman yang luar biasa yang mematangkan setiap bapak-bapak di dalam Kristus. Jadi karena itu tema yang pada hari ini mengatakan kepada bapak-bapak yang hebat dan bapak yang luar biasa, ya. Karena apabila kita melihat di mana siapapun yang bapak-bapak, ya, di mana kita melihat juga bapak-bapak yang sudah berkorban ataupun yang rela melakukan apa saja demi kebahagiaan dan demi memenuhi, mencukupkan segala keperluan keluarga masing-masing. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal sakit, dan tidak pernah mengenal apa yang dikatakan putus asa. Lebih lagi kekecewaan karena pimpinan penyerta Tuhan sentiasa ada di sepanjang musim kehidupan ini. Jadi apakah peranan seorang bapak ini? Ada 3 perkara ataupun 3 peranan bapak yang hebat yang saya ingin kongsikan lewat daripada firman Tuhan ini, seperti mana firman Tuhan mengatakan tadi dalam firman Tuhan, yaitu dalam surat Efesus ini tadi, agar kasih Kristus adalah dasar hidup sebagai dasar hidup suami istri. Jadi yang pertama saya mau kongsikan, saya kasihkan daripada firman Tuhan ini, yang pertama adalah seorang bapak yang memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya, dalam dirinya. Jadi bagaimanakah karakter Kristus yang saya ingin kongsikan, yang saya ingin nyatakan daripada firman Tuhan ini adalah, saya mengambil daripada surat Titus bab yang kedua ayat 2. Ini adalah menyatakan tentang kewajiban orang tua, kewajiban khususkan kepada bapak, kewajiban seorang bapak. Hendaklah hidup sederhana, hendaklah hidup terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Itu firman Tuhan nyatakan kepada kita sebagai bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Hendaklah hidup sederhana. Jangan pernah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita membandingkan diri kita ataupun hidup kita, hidup keluarga, hidup pribadi kita, pekerjaan kita dengan orang lain. Jadi kenapa? Apabila kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, ya, sehebat manapun hidup kita, kalau kita tidak memiliki, kalau kita tidak kaya di dalam kerohanian kita, ianya akan sia-sia. Jadi sekalipun kita hidup sederhana saja, tapi kita kaya di dalam kerohanian, itulah yang Tuhan cari, itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan sebagai seorang bapak yang harus menjadi imam kepada keluarga, kepada anak-anak, dan kepada istri, dan kepada keluarga, kepada orang lain. Ya, karena sebagai bapak juga harus menjadi teladan, menjadi terang, dan menjadi garam. Ya, karena kehidupan seorang bapak dapat membuat impak yang sangat luar biasa apabila seorang bapak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan. Demikian juga ya anak-anak muda yang siap untuk menerima ataupun yang akan menjadi bapak pada masa yang akan datang. Kita sama-sama memperingati akan hal ini, yaitu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya kita sama-sama mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, hendaklah hidupmu terhormat dan bijaksana. Ya, biarlah kita, kalau kita mau yang terhormat dan yang, hendaklah itu bermula daripada tindakan kita sendiri. Ya, kita terlebih dahulu memberi tindakan, yaitu memberi hormat kepada orang lain, ya, menjadi teladan dan contoh kepada orang lain. Daripada tindakan kita yang jujur, yang ikhlas di hadapan Tuhan, itu secara otomatis Tuhan akan melakukan sesuatu sesuai dengan tindakan kita.
Dan yang seterusnya, bijaksana. Sebagai seorang bapak harus bijaksana. Jadi kenapa saudara saya kasih dalam Tuhan? Harus bijaksana mengatur dan harus bijaksana mengurus kehidupan keluarganya, baik dari segi keuangan, baik dari segi kehidupan rohani, dari segi kehidupan jasmani, ya, agar kehidupan itu sama-sama berjalan seiringan, Dan jangan terlalu mementingkan hal-hal yang akan membuat keluargamu jauh daripada Tuhan. Contohnya kita terlalu kepenatan, letih di dalam pekerjaan kita. Sedangkan kita dapat mengontrol dan mengatur jadwal ataupun masa kita masing-masing. Jadi saudara ataupun bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup bijaksana di dalam Tuhan. Jadi dan sehat di dalam iman. Yang keempat, sehat di dalam iman, di dalam kasih, dalam ketekunan. Nah, hidup kita sentiasa, kehidupan rohani kita sentiasa dipelihara. Kita akan dapat memelihara kehidupan dan memberikan impak yang baik kepada keluarga kita. Ya. Biarlah juga kita hidup di dalam kasih dan dalam ketekunan. Lewat kasih kita dalam ketekunan dan ketekunan kita menunjukkan bahwa kita setia mencari Tuhan di dalam hidup kita. Maka setiap isi rumah kita dan semua orang yang akan menyaksikan dan melihat kehidupan kita, mereka akan sama-sama memiliki kerinduan yang sama, karena ingin menjadi seorang yang tetap luar biasa di dalam Tuhan, tetap hebat di dalam Tuhan, ya. Dan juga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 3 hingga 6 juga mengatakan demikian, tindakan sebagai seorang istri harus tunduk kepada suami seperti Sarah taat kepada Abraham. Ya, dan di mana kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 hingga 6 ini juga menunjukkan sebagai satu contoh agar seorang istri tetap taat kepada suami seperti mana Sarah tetap taat kepada Abraham. Dari masa muda mereka sampai pada usia yang sudah lanjut ataupun yang sudah tua, Sarah tetap taat, tetap setia, pegang kesetiaan kepada Abraham. Dia tidak melihat, dia tidak menilai apapun kekurangan yang ada pada Abraham. Meskipun ada kekurangan, tetapi dia tetap fokus kepada kesetiaan dan tetap fokus kepada ketaatan kepada kepada suaminya, pada orang ketua ataupun hero yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi anak-anak ataupun istri yang Yesus kasih, inilah firman Tuhan yang ditujukan kepada kalian agar tetap sama-sama memiliki karakter di dalam kehidupan kita masing-masing, itu karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing, agar kita sama-sama dapat membangun rumah tangga ataupun membangun keluarga kita berjalan dengan, walau penuh dengan tantangan, walau penuh dengan cabaran, walau penuh dengan pencobaan dan ujian, kita tetap menjalani kehidupan kita seperti biasa dan yang lebih luar biasa di dalam Tuhan, karena kita percaya penyertaan pimpinan Tuhan itu, dan kita berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya kepala yang dapat memberi dan yang dapat mencukupkan kehidupan kita dari segi kerohanian, bahkan dari segi berkat secara jasmani. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ini juga mengatakan, di mana juga mengatakan, kasihilah istrimu, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikianlah kita sebagai suami yang hebat, ya, suami yang luar biasa di dalam Tuhan, ialah
Kasihilah istri sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi dan telah menunjukkan kasihnya dalam pengorbanannya untuk jemaat Tuhan. Demikian sebagai suami harus mengasihi istri dan keluarganya. Ya, karena apa? Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah tindakan Yesus Kristus yang telah menjadi teladan dan contoh yang sangat berdampak bagi kita sampai pada hari ini. Kita masih mengekalkan ketaatan masing-masing, kesetiaan masing-masing satu dengan yang lain dalam keluarga kita masing-masing. Ya, karena itu contohilah kehidupan seperti mana Yesus Kristus mengasihi jemaatnya, seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri, demikian jugalah kita mengasihi istri, mengasihi anak-anak kita masing-masing. Ya, demikian jugalah kita berkorban demi keluarga kita. Jadi yang tidak ada kata lainnya selain setia, taat, panjang sabar, dan memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Itulah tindakan kita sebagai bapak-bapak yang hebat di dalam Tuhan, bapak-bapak yang luar biasa yang dipakai untuk Tuhan, yang ingin dipakai oleh Tuhan untuk membangun keluarga kita di dalam Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di dunia ini. Dan yang kedua, apakah peranan pun perkara sebagai bapak yang hebat, yaitu yang memiliki tanggung jawab yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh, ataupun memiliki tanggung jawab yang benar-benar di dalam kehidupan ini. Ya, bapak-bapak yang hebat di dalam Tuhan, kita harus memiliki satu tanggung jawab, bukan cuma diberikan atau bukan cuma mendapat tanggung jawab, tetapi kita tidak sama sekali tidak melakukan tanggung jawab kita. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada kita, tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak yang hebat di dalam Tuhan adalah di dalam Efesus pasal 6 ayat 4i mengatakan, mendidiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai bapak-bapak yang hebat di dalam Tuhan. Supaya kita mendidik anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selebihnya itu adalah kita dapat menunjukkan sikap atau sifat kehidupan yang benar sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah matang di dalam Tuhan. Kita dapat menunjukkan itu kepada mereka. Maka daripada itu mereka akan melakukan dan menjalani kehidupan mereka sesuai dengan perintah ataupun firman Tuhan. Mereka akan memelihara kehidupan mereka seperti mana Bapa mereka memiliki kehidupan di dalam Kristus dan memiliki tanggung jawab ataupun komitmen. Ya, kita memiliki komitmen yang sangat berat. Dan yang kedua, kita dapat melihat di dalam poin yang kedua ini tadi, yaitu kita lihat kehidupan Yusuf sendiri, yaitu bapa kepada Yesus. Jadi apa yang kita belajar daripada ayat yang ke-19, Matius pasal 1 ayat yang ke-19 mengatakan, Yusuf tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, walaupun dia terkejut, sangat terkejut. Ya, ini adalah peristiwa ataupun satu kisah yang benar daripada firman Tuhan itu, daripada Injil Matius ini sebelum Yesus dilahirkan. Yang di sebalik cerita ini adalah Yesus Yesus diberikan kepada Maria di dalam kandungan Maria oleh Roh Kudus Tuhan. Mengirimkan Yesus dalam kandungan Maria, lewat Maria Yesus akan lahir ke dunia ini. Jadi apakah tujuan dia juga lahir ke dunia ini? Lewat kehidupan Yusuf dan Maria ini juga mencatatkan peristiwa yang yaitu tentang kesetiaan dan kesucian. Dalam sewaktu mereka bertunang, sewaktu mereka dalam pertunangan, mereka sungguh-sungguh menjaga kesetiaan, sungguh-sungguh menjaga kesucian mereka. Ya, mereka sehingga apa yang terjadi
setelah mereka bertunang, sehingga Yusuf hampir-hampir tidak percaya, hampir-hampir tidak mau menerima, ya, menerima keputusan yang sudah diberikan. Tetapi pada dalam masa yang sama juga, sewaktu dalam Yusuf mempertimbangkan akan hal itu, ya, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf agar dia menerima Maria sebagai istrinya dan sanggup menerima keduanya. Karena anak yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan dari siapa-siapa selain daripada Bapa, selain daripada Roh Kudus Tuhan. Ya, karena itulah yang membuat Yusuf sangat yakin dan percaya, sehingga dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, tidak mau menceritakan istrinya kepada orang lain, tidak mau menjahatkan istrinya kepada orang lain. Ini adalah satu tanggung jawab. Yang kedua, yang sebagai bapak yang hebat di dalam Tuhan, yang luar biasa di dalam Tuhan, dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Bagaimanapun jahat, bagaimanapun perbuatan istri, tetapi dia tetap memiliki hati yang tulus di dalam Tuhan. Karena dia percaya semuanya pasti ada buktinya dan semuanya pasti ada kebaikannya. Ya, sehingga Tuhan dan malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu adalah satu perancangan Tuhan, satu rencana Tuhan yang sangat indah bagi keluarga mereka. Nah, sehingga Yesus dilahir ke dunia ini, dan mereka lewat kehidupan Yesus sendiri juga, Yesus menjadi juru selamat dunia, dapat mengampuni setiap dosa-dosa kita sebagai manusia. Dan ternyata menjadi seorang bapak bukanlah satu hal yang sangat mudah, ya. Di sepanjang kehidupan, pengalaman yang dialami, senang susah, manis pahit, tidak ada seorang pun yang dapat mengerti dan memahami pribadi setiap seorang bapak, melainkan dirinya sendiri dengan Tuhan, ya, melainkan waktunya dengan Tuhan, lewat doanya kepada Tuhan, ya. Tetapi karena tanggung jawab yang dipikul itu sangat-sangat berat, ya, yang penuh dengan pengorbanan secara batinnya, jasmania, dan lebih-lebih lagi secara rohania. Ini tanggung jawab yang dipikul oleh seorang bapak. Karena firman Tuhan sendiri juga mengatakan, sebagai seorang bapak itu, sebagai seorang yang pemimpin di dalam keluarga ataupun ketua keluarga itu, dia harus menjadi imam kepada keluarganya. Maksudnya dia harus menjadi terang bagi keluarganya. Dia mendidik, mengajar, membentuk, dan juga dapat memberi satu perubahan yang dapat memberikan nama baik kepada keluarganya. Dan Tuhan sangat senang dengan perbuatan yang dilakukan oleh bapak-bapak yang hebat apabila memiliki tanggung jawab yang seperti ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan yang ketiga, apakah peranan bapak yang hebat? Yang ketiga, yaitu sentiasa merindui dan mengejar masa depan yang cerah, yang indah di dalam Tuhan. Masa depan bagi anak, bagi istri, bahkan bagi keluarganya, ya. Seperti Yesus Kristus, bagaimana dia telah meninggalkan pesan-pesan dan meninggalkan perjanjian, meninggalkan perintah di dalam firman Tuhan. Demikian jugalah harapan dan impian sebagai seorang bapak kepada keluarganya, ya, yaitu sanggup menerima pembentukan, ya, sebagai seorang bapak yang hebat, yang sentiasa ingin mengejar masa depan yang cerah dan indah. Yang pertama, sanggup menerima pembentukan, sanggup menerima perubahan, serta menerima pemulihan terjadi pada diri kita sendiri. Maka apabila sudah terjadi pada diri kita lewat ataupun melalui Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan bekerja dan memberi rasa kerinduan kepada setiap keluarga masing-masing. Selain bapak-bapak yang tidak menyadari, yang tidak pernah sadar di dalam kehidupannya,
yang tidak pernah mau berubah di dalam kehidupan. Apakah itu adalah seorang bapak yang hebat? Saya katakan itu tidak, karena bapak yang hebat ini dia sanggup menerima perubahan, pembentukan dan pemulihan terjadi pada dirinya sendiri. Daripada perubahan diri sendiri akan membentuk keluarga dan memberi dampak yang baik kepada keluarga masing-masing. Lebih-lebih kepada generasi yang baru, anak yang masih kecil. Mereka sangat memerlukan satu tindakan yang baik. Tapi apabila kita tersilap langkah, apabila kita tersilap di dalam kehidupan kita, maka mereka pun akan tersilap melakukan kesilapan, melakukan kejahatan dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, bila kita ingin mengejar dan mengimpikan masa depan keluarga kita itu di dalam masa depan yang menanti kita, yaitu masa depan yang indah di dalam Tuhan, di dalam surga itu, marilah kita sama-sama sanggup memberi diri kita, sanggup menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan bekerja dan agar Tuhan membentuk dan agar Tuhan mengubah kehidupan kita. Tindakan kita, kuncinya adalah pertobatan kita. Kita bertobat dan kita meninggalkan kisah silam kita. Kalau boleh, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, alangkah indahnya kita tidak menceritakan kisah silam ataupun perbuatan-perbuatan jahat kita kepada anak-anak kita. Biarlah apa yang sudah kita belajar daripada firman Tuhan, biarlah itu juga yang akan kita ajarkan kepada mereka, supaya di dalam pikiran mereka tidak pernah timbul rasa yang hidup di dalam kegelapan, ya. Tetapi biarlah kita memberikan dan menasihati mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi yang seterusnya juga kita harus menjadi transformasi yang baik kepada anak-anak. Ya. Kitalah bapak-bapak yang harus menjadi transformasi yang baik kepada anak-anak. Ialah kita sentiasa melayani Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kerinduan hati kita sentiasa ingin melayani Tuhan. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sudah menjatuhkan, yang sudah membuat kehidupan kita pernah hidup di dalam kegelapan, pernah hidup di dalam perbuatan yang tidak baik. Kita tinggalkan demi nama baik kita, yaitu demi menjadi seorang Bapa yang hebat di dalam Tuhan. Seperti mana Yesus Kristus menjadi korban untuk kita. Ya. Sebagai yang terakhirnya, kita sebagai bapak-bapak yang hebat, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, baik dalam doa kita, membangun mesbah doa di dalam keluarga, di manapun kita akan, di tempat pekerjaan kita membangun mesbah doa kita, mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari bapak-bapak yang sebagai kepala keluarga tetaplah berpegang teguh dan membangun keluarga atas dasar firman Tuhan, agar tetap teguh. Bapak yang hebat, kitalah teladan terang dan garam yang siap memberikan impact yang baik kepada keluarga dan kepada orang lain. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Ya, firman Tuhan ini kita percaya semua bapak-bapak yang ada di sini, agar kita sama-sama dinasihati oleh firman Tuhan ini, dan kita menjadi bapak yang hebat. 3 peranan ini kita sifat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita praktikkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang bapak. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan juga Tuhan, kami mohon agar Engkau
terus berkarya, kerja dalam setiap pribadi kami Tuhan. Lewat firman-Mu yang kami belajar dan kami dapat mempraktikkannya sesuai dengan firman-Mu yang diajarkan kepada kami Tuhan. Berilah kami kesanggupan, berilah kami kemampuan, berilah kami kekuatan Tuhan. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak dan perintah, menuruti perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, agar terus menjadi ketua keluarga, terus menjadi Bapak, dan terus menjadi Bapak rohani kepada keluarga dan kepada orang lain, kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan agar kami sama-sama juga menjadi teladan, menjadi terang garam dalam keluarga kami masing-masing. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan, lindungilah kami, bungkuslah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, supaya kami tidak dapat dijangkiti, bahkan diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan kehidupan kami Tuhan Yesus. Bila kami sentiasa hidup dalam perlindungan, dan kami sentiasa damai dan sukacita, dan sentiasa memiliki jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dan sekarang kita akan menjalankan perjamuan kudus, ya, perjamuan suci kita, yaitu pada minggu yang terakhir ini, minggu yang ketiga sepatutnya, tapi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita menyediakan roti dan air di tempat kita masing-masing. Seperti mana sebelum kita menjalankan perjamuan kudus kita, sekali lagi saya membawa semua jemaat Tuhan di dalam doa, saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengambil kesempatan ini untuk menjalankan perjamuan kudus kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang layak terima ucapan syukur kami, di mana Tuhan Yesus Kristus telah menjadi satu. Lewat perjamuan kudus ini kami memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib demi keselamatan, demi untuk menyelamatkan setiap manusia yang jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan atas dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang percuma Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengambil air ataupun minuman di tempat kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita seperti mana firman Tuhan. Saya akan baca di dalam 1 Korintus pasal bab yang ke-11 ayat 23 hingga 29, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam ini. Satu peringatan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti ini, makan tubuh Yesus Kristus yang sudah diserahkan bagi kita pada saat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Inilah firman Tuhan yang mengatakan di mana kita harus memperingati pengorbanan Yesus untuk kita sebagai tanda kasih dan tanda Yesus sangat mengasihi umat manusia. Dia sanggup mengorbankan dirinya menjadi satu korban yang sejati, korban yang benar-benar di hadapan Tuhan. Terima kasih kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu atas kesempatan ini. Kami telah mengadakan perjamuan ini. Kami mengucap syukur atas semua ini Tuhan, karena semuanya Engkau telah menyertai, Engkau telah melakukan semua kasih-Mu, membuktikan kasih-Mu atas kehidupan semua umat manusia. Dalam perjamuan ini Tuhan, kami sama-sama dapat memperingati kasih Tuhan itu sentiasa semai dalam setiap diri, setiap hati kami masing-masing, sampai pada hari Tuhan datang kedua kali ke dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sekian Tuhan Yesus memberkati. Jumpa di minggu hadapan. Wave Beats Music.